Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan update kondisi meme coins ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, overall sih ya kecenderungannya sedikit lebih merah lah ya, terutama mungkin yang kerasa tuh Floki nih, Floki minus 18%. Tapi ya lagi-lagi ya kita harus ingat bahwa meme coins ini memang secara resiko akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan altcoins, apalagi BTC dan Ethereum ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan sebelum kita masuk juga ke pembahasannya, gua harus ngasih tahu dulu cara pandang gua mengenai meme coins karena terutama di Indo ya harus jelas nih, karena di Indo banyaknya orang kayaknya sama-sama aja tuh, mau meme coins, mau altcoins, mau BTC sama aja. Tapi kalau gue pribadi mandang meme coins ini sebagai potensi jangka pendek sampai jangka menengah. Kalau pendek kebayang lah ya, posisi futures, buka posisi short ya, kita swing trade sehari 2 hari, mentok-mentok seminggu beres ya. Nah, kalau menengah itu adalah satu term yang mungkin gue buat sendiri ya, dimana simpelnya kita jangan bawa ke cycle selanjutnya. Maksudnya gimana bang? Ya kayak misalkan nih ya, kayak teori 28 November nih, kita udah tahu 2021 itu kemarin tahun all time high. Nah, di masa-masa tahun all time high kita akan fokus untuk TP. Untuk meme coins gue tidak akan sisakan sedikit pun. Begitu. Kalau alts ada beberapa yang gue sisakan, tapi kalau memes gue tidak akan sisakan sama sekali karena resikonya menurut gue nggak worth it. Risk reward ratio-nya bad, even for the blue chip ya, seperti ya blue chip memes ya, dalam tanda kutip ya blue chipnya ya, seperti Dogecoin lo bisa bandingkan sendiri. Dari all time high dia yang di angka 73 sen, sekarang masih di 10 sen. Dan kalau mau lihat waktu kemarin saat BTC all time high pun Doge itu baru sampai tertingginya cuma di angka 20 sen. Berarti masih signifikan di bawah dari all time high dia di 2021. Jadi menurut gua secara resiko nggak worth it untuk kita hold jangka panjang. Jadi kita nggak bisa treat meme coins sebagai BTC, Ethereum, apalagi jangan sampai kita kemakan dengan ini ya, kemakan dengan kata-kata marketing, contohnya seperti, oh kita ini komunitas kuat, begitu ya. Kalau nggak ada yang jual, kita sama-sama beli semua akan naik. Itu adalah satu hal yang, aduh menurut gua konyol banget. Dan dulu sayangnya cukup banyak yang kemakan di Indonesia, ya terutama yang masih terus nggak tahu kenapa tuh, mungkin dendam kusumat juga kali gua ya, Buff Doge tuh, karena dulu sempat spesifik nyerang apa namanya video kita sampai YouTube channel kita ngejam waktu itu ya, walaupun cuma berapa jam sih ya, tapi itu the power of apa namanya kultus begitu. Nah jadi jangan join kultus meme coins apapun, tapi profit dari meme coins boleh banget, karena gue pribadi pun itu profit belasan ribu persen dari meme coins, nggak masalah, enak kok, profitnya sama kok kayak BTC kerasanya, maksudnya secara enaknya sih nggak ada bedanya gitu ya, nggak karena dari meme coins jadi beda, enggak, sama, kerasanya enak. Tapi jangan sampai mau kemakan dengan ya kata-kata marketing seperti komunitas kuat dan lain-lain. Tugas dari meme coins adalah kita profit jangka pendek sampai menengah. That's it ya. Oke, kita udah ini dulu ya, udah beres nih semua disclaimer soal meme coins. Hari ini kita akan charting Bonk, Pepe, dan Shiba Inu ya. Untuk Bonk ini asik banget ya. Ini kita dikasih apa? Dikasih trampolin yang luar biasa. Trampolinnya atas bawah lagi ya. Jadi untuk posisi long kebuka kemarin tanggal 29 Agustus ya, retest 1, retest 2. Nah, posisi longnya kena ya. Di sini berarti kita profit sebesar, wah, oke, 5,3%. Udah gitu, karena dia kena target TP dan kemarinnya juga tanggal 28-nya memang sudah kena juga resisten, jadi kebuka lagi posisi shortnya. Kebuka posisi short, kena lagi target TP pada hari ini. Jadi 5,3% ke atas, 5,3% juga ke bawah. Luar biasa, dapat rezeki nomplok dari Bonk ya. Nah ini yang gue bilang dari jangka pendek begitu ya, kadang-kadang bisa aja sih nggak sampai sehari buka posisinya langsung beres begitu, tapi ya kalau gue pribadi karena swing ya, jadi gue bisa ya hold mungkin lama-lamanya seminggu lah ya, tapi mungkin yang harus kita perhatikan juga lagi adalah data penting. Kalau sampai keluar data penting ya ekstra hati-hati begitu ya. Dan jangan lupa ya, untuk malam ini akan keluar data penting setengah 8 malam sampai jam 9 kurang 15 ya, akan keluar PCE seingat gue ya.
Ya pokoknya mendekati malam deh. Jadi buat lu yang punya posisi future hati-hati ya kalau dekat-dekat jam segitu, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Nah, untuk posisi spotnya Bong sih ya bisa dibilang secara struktur yang terakhir tuh di sini di 0,0001788. Untungnya selama 4 hari ke belakang masih nahan sebagai support ya. Next, supportnya untuk spotnya masih cukup jauh di bawah di angka 0,0001391. Next, kita masuk ke PP. Untuk PP kita sudah dapat posisi short ya. Kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, tergantung nih lu ambil shortnya di mana karena dua-duanya nggak salah sih ya. Yang pertama di MA20. MA20 ini berarti kalau lu buka di MA20 lu sebenarnya ada pilihan buat TP di sini sih ya di 0,000763. Kalau lu di option yang itu berarti lu sudah mengambil profit sebesar 4,79. Nah, tapi kalau misalkan lu bukanya di 0,000785 ya berarti lu profitnya ya otomatis sedikit lebih kecil ya, yaitu di angka 3%-an. Nah, tapi buat lu yang agresif dan lu masih hold posisi shortnya, ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja, yaitu namanya agresif. Nah, untuk posisi shortnya ini bisa pertimbangkan TP-nya di 0,000736 gitu. Untuk posisi spot di 0,000736 tapi ini kayaknya apa namanya untuk target TP posisi short aja deh. Kalau untuk posisi spotnya kayaknya nggak terlalu bagus karena di Agustus pertengahan kemarin banyak jebol ya berkali-kali. Jadi kita tutup aja. Jadi posisi spotnya kita turunkan ke 0,000704 dan selanjutnya di 0,000665 begitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di PP. Next kita masuk ke Shiba Inu. Untuk Shiba Inu kita sayangnya kemarin posisi longnya kan udah kena nih ya. Target TP nih. Jadi posisi long kemarin tanggal 28 Agustus di hari yang sama kena target TP. Kita sudah profit sebesar, aduh kurang bersahabat ini. Nah ya. Dia profit sebesar 4,28%. Nah, sayangnya untuk posisi shortnya retest 1, retest 2 jebol. Jadi kita cut loss ya. Jadi lagi-lagi ya, saat kita trading itu nggak ada yang win rate 100%. Kalau ada yang mengaku-ngaku, wah gua udah trading berapa 100 dekade kalau perlu ngomong ya, udah seabad kalau perlu ya, nggak pernah kalah. Itu antara berbohong atau ya dia bikin ponzi begitu ya. Atau mungkin pilihan ketiga ya dia mungkin baru mulai, baru 1-2 kali trade ya gampang 100%. Jadi intinya jangan banyak kemakan sama orang-orang yang menjanjikan win rate-nya 100%. Jangan kan 100%, dia ngasih 90% aja lu harusnya udah skeptis. Begitu. 80% tuh udah bagus banget menurut gua ya. Jadi hati-hati kalau sampai ada tawaran-tawaran seperti itu. Ya karena itu klasik, itu tawaran klasik ya. Next untuk posisi spotnya karena dia reclaim jadi buy limitnya naik 1 ya. Yaitu di MA20 0,0001397, lalu di 0,0001339 dan di 0, ini sorry ya kemarin ternyata kurang turun sedikit. Nah di sini ya 0,0001287. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Shiba Inu ya dan juga posisi futuresnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pre-sale. Untuk pre-sale ini otomatis gue harus kasih tahu dulu di depan ya bahwa pre-sale ini secara resiko akan cenderung lebih tinggi dibandingkan kita beli meme coins biasa. Kenapa? Simple banget. Alasannya adalah karena secara market cap dia signifikan lebih kecil. Oke, kita ambil contoh ya, the blue chip of meme coins itu 14 miliar. Kadang-kadang suka lucu juga ngebayanginnya ya. 14 miliar dolar. Ini berapa banyak saham-saham di US yang kalah sama ya koin bercandaan begini ya. Ya tapi memang seperti itu faktanya. Nah, semakin besar market cap-nya dia akan cenderung lebih stabil. Cenderung ya, nggak selalu tapi cenderung. Nah, otomatis pre-sale secara market cap kecil, maka dari itu ya resikonya lebih besar. Tetapi jangan lupa juga ya high risk high return. Nah, jadi kadang-kadang kalau lu ya ikutan pre-sale lu dapat paling bawahnya itu bisa volatility tinggi dan lu bisa profit dalam jumlah ya bukan jumlah ya tapi dalam persentase yang cukup besar dalam waktu yang cukup singkat. Nah, maka dari itu menurut gua cara terbaik untuk mitigasi resikonya adalah dengan cara apa? Dengan cara jangan terlalu gede ya secara alokasinya. Kalau gua pribadi sih 5% lah maksimum. Jadi bukan ini ya, jangan sampai salah. Soalnya suka ada yang salah nih mikirnya ya. Oh, berarti satu presale 5%. Enggak, kalau gitu 10 biji ya lu udah jadi 50%. Itu bahaya kalau kayak gitu ya. Enggak, semua presale
maksimum 5%. Jadi kalau misalkan lo punya modal 100 juta, lo hanya maksimum 5 juta saja di pre-sale. Begitu, supaya apa? Sekali lagi, menjaga resiko. Ya, misalkan satu pre-sale lo ikutan berapa misalkan, ya anggap 200.000 gitu ya, 200.000 taunya naik 6x atau 5x, nah ya udah tuh lumayan kan jadi juta. Nah udahnya modal lu ambil ya, terus sisanya mau lu TP semua boleh, mau lu ambil lu mau TP semua boleh, ambil sebagian boleh. Nah itu balik lagi ke lu masing-masing. Tapi yang gue ingatkan adalah kalau sampai udah balik modal nih, modalnya beresin dulu, modalnya TP, nah sisanya mau jadi cacing-cacing naga-naga, mau di TP semua, gue balikin ke lu masing-masing karena semua orang punya caranya sendiri-sendiri begitu ya. Next, untuk si Olympic token ini sesuai dengan namanya, ini adalah memes dari Olympic, walaupun sekarang Olympic sudah beres ya, tapi dia masih pre-sale di sini. Jadi dalam sehari lebih sejam lagi akan sampai ke harga selanjutnya begitu. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silakan saja bisa ikutan ya. Untuk cara belinya sebenarnya sama aja kayak biasa ya, ada staking juga. Tapi kalau gue pribadi sih ya ini sebenarnya masih cukup baru. Jadi kalau mau staking ya boleh-boleh aja. Tapi ya jangan sampai kelupaan, keenakan staking, ujung-ujungnya nanti waktu mau listing lupa dan ya kadang-kadang ada yang cepet banget sampai nggak sempet TP begitu. Jadi ekstra hati-hati aja di sana begitu ya. Itu kurang lebih untuk pre-sale-nya ya. Dan ini ya jelas ya sebenarnya simple. Jadi meme coins ya. Meme coins di sini ada beberapa juga apa namanya karakternya, dan ini bisa dibilang karakternya adalah ya karakter memes yang lumayan terkenal lah ya, seperti si Pepe, Doge. Ini Brad gue nggak tahu sih sebenarnya. Ini mungkin yang dua ini gue belum pernah lihat sebelumnya nih. Kalau si Wave ya udah tahu lah ya, yang kayak di sini nih si Dog with Hat ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Kedepannya kalau di sini kita bisa lihat mereka itu kedepannya ada rencana untuk play to win. Nah, kayak gimana ya, kalau menurut gua sih simpelnya sekarang karena belum ada bisa dimainkan ya, kita lihat ini sebagai suatu peluang jangka pendek aja sih begitu ya. Dia udah listing ya, lu beli sekarang udah listing, TP modal, sisanya mau cacing-cacing naga-naga ya gue balikin ke lu ya. Selanjutnya untuk si tokennya sih kurang lebih begini ya, ya biasalah kayak meme sih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk meme coins kita pada hari ini. Ya kalau gue pribadi sih mungkin akan mengingatkan lagi ya, jangan sampai seperti di cycle kemarin gitu. Ada beberapa yang report, aduh bang, gue nyesel banget bang, gue udah ada meme coins apa ya beberapa, gue ya pokoknya tipe-tipe bentuk anjing lah ya. Aduh bang, gue di meme coins A udah untung ribuan persen loh bang. Terus gimana? TP nggak? Enggak sayang bang. Itu ya. TP itu penting banget. Kayak contoh kemarin PP. Ini yang udah berkali-kali gue ingatkan PP ya. Ingat guys, TP. BTC aja di TP. Masa PP nggak di TP gitu? Semua tuh harus ada TP-nya saat kita udah keluar SOP-nya. Di sini kita dapat 3 kali kesempatan untuk TP sebenarnya ya. Kalau gua waktu itu ngasih tahu 5%, 10%, 20%. Nah, kalau lu akumulasi barang-barang TCI di awal tahun 2024, itu modal lu udah beres. Dan bukan cuma modal harusnya. Lu udah ekstra profit lagi di tangan. Gitu. Jadi, nggak akan ada ruginya TP itu. Ya. Nah, dan nggak harus semua. Kadang-kadang orang tuh suka gini loh. Wah, kalau lu TP lu nggak solid artinya. Lu bukan komunitas kuat. Peduli setan komunitas kuat. Ya, nggak ada tuh. Nggak penting. Yang penting itu akhirnya lu profitnya tuh beneran di tangan nggak? Itu terutama untuk memes ya. Profitnya di tangan nggak? Kalau profitnya di tangan, ya udah lu menang. Gitu. Kalau cuma bilang, oh aduh gue kemarin sebenarnya untung. Sebenarnya tuh udah pakai kata-kata gue sebenarnya, berarti nggak untung. Gitu. Nah itu tamparan keras tuh. Tapi yang gue suka apa? Dari beberapa subscriber gue kemarin ngomong, yang report, aduh bang gue kemarin salah gini-gini. Nah sekarang report lagi. Udah TP. Nah bagus, itu artinya belajar dari kesalahan. Yang kacau itu apa? Lu udah jatuh di lubang yang sama ya, berkali-kali. Nah itu baru keledai ya. Ya, keledai. Kalau kedelai itu ini ya, beda lagi. Keledai. Kayak gitu. Jadi keledai dungu kalau gitu tuh. Makanya jangan jadi keledai dungu, belajar dari kesalahan, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe,
Click the bell icon and see you on the next video.